Oke, baik. Di sini saya ada membuat sebuah tabel komparasi ya antara Accurate POS dan Rene 2 POS. Jadi tabel komparasi ini terhadap fitur dan fungsi-fungsi POS yang penting yang sering digunakan di lapangan ya. Nah, jadi yang pertama adalah transaksi penjualan POS langsung masuk real time di Accurate online. Nah, untuk ini saya memberikan skor 1 kepada Accurate POS tetapi 0 kepada Rene. Jadi 0 itu artinya fungsinya tidak ada, 1 itu artinya fungsinya ada ya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, Accurate POS ini dibuat dalam ekosistem Accurate online ya. Jadi sangat bagus untuk sinkronisasinya. Jadi seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, setiap transaksi yang kita lakukan di sini ya. Nah, ini saya coba lakukanlah. Saya klik di menu atas, kemudian di shift selesai aja ya. Saya klik di shift selesai, saya klik simpan. Nah, biar shift selesai dulu ya. Nah, sekarang saya akan klik menggunakan keysrun saja ya. Saya menggunakan keysrun 123789. Oke, 123789. Mulai shift. Klik lanjut. Oke. Sekarang saya akan melakukan satu transaksi ya, percobaan transaksi. Jadi misalnya saya membeli ABC kecap manis 275 ini ya, NB. Nah, jadi kalau misalnya beli 2, saya klik lagi, maka 2 pieces yang ada di sini. Nah, apabila mau dihapus, maka caranya saya klik lagi di sini. Nah, klik di nama barang ini dan kuantitasnya saya buat 0, baru klik simpan. Nah, itu cara menghapus. Oke, anggap saja saya beli. Nah, saya beli 2. Nah, sekarang klik bayar ya. Nah, klik bayar. Kemudian saya bayar pakai uang 50.000. Nah, secara tunai ya. Klik bayar. Total pembayarannya 37.900 berarti kembaliannya adalah 12.900. Oke, saya selesai ya, 12.900 hari ini. Nah, sudah selesai. Nah, coba kita lihat di dalam Accurate online ya. Saya langsung buka di penjualan, faktur penjualan. Nah, hari ini tanggal 21 langsung masuk ya, 37.100. Sangat real time, sangat cepat ya. Sedangkan di Rene, coba saya lakukan transaksi di Rene Kasir ya. Nah, saya lakukan transaksi di Rene Kasir. Nah, saya login dulu. Misalnya saya membeli satu barang untuk penjualan. Misalnya saya beli yang kecap asin ya. Kecap asin saya beli, saya klik OK. Ya, di sini saya klik bayar. Saya bayar dengan 50.000, kembaliannya 45.400. Oke, saya klik lunas. Nah, setelah saya klik lunas, maka dia langsung print. Kalau di Accurate POS, kita ada pilihan untuk print ya. Kalau di Accurate POS ini diberikan kita untuk mau print atau tidak. Tapi kalau di Accurate online otomatis print. Oke, saya klik lanjut saja. Nah, sekarang kita lihat ke dalam Accurate online ya. Kecap asin tadi tanggal 21 ini belum nongol ya. Kapan dia nongol atau dia muncul ke dalam Accurate online tanggal 21? Nah, kita harus keluar dulu ya. Kita harus log out dulu dari Rene POS ini. Lalu lakukan sinkronisasi. Klik di Accurate online, tombol tool ekspor impor ini. Nah, kita klik di tombol toolnya. Nah, di tombol toolnya ini barulah kita lakukan sinkronisasi secara manual. Nah, ini ada satu pelanggan, satu data, dan ekspor penjualannya juga satu data. Oke, mulai. Nah, di sini baru berhasil ya. Coba kita lihat di Accurate online. Saya refresh. Nah, baru muncul ya. Nah, ini tanggal 21 yaitu kecap asin tadi. Nah, benar ya. Jadi
Untuk itu, jika kita mau agar lebih real time dari yang tadi, cara keluar kemudian ekspor impor pakai tool ini, maka setelah kita melakukan ekspor impor, maka tool ini jangan ditutup, tapi cukup di minimize ya. Cukup di minimize agar setiap 60 detik transaksinya masuk ke dalam Accurate Online ya. Transaksi dari Rene ini akan masuk ke dalam Accurate Online setiap 60 detik. Nah, jadi tidak terlalu real time. Nah, jadi untuk kecepatan real time ya, saya berikan skor 1 kepada Accurate POS ya, lebih real time dan lebih cepat daripada Rene POS. Oke, yang berikutnya adalah kombinasi pembayaran tunai dan non tunai. Nah, apa itu kombinasi pembayaran tunai dan non tunai? Biasanya pada saat customer membayar di kasir, terkadang uangnya tidak cukup, uang tunai tidak cukup sehingga dapat dibayarkan separuh-separuh atau sebagian-sebagian dengan misalnya EDC atau saldo OVO atau apa dan lain-lain ya, seperti itu. Nah, di sini fungsi kombinasi pembayaran tunai dan non tunai ya, itu hanya ada di Rene 2 point of sale saja, tidak ada di Accurate Desktop. Ya, sayang sekali, tapi saya yakin kedepannya bisa saja dikembangkan ya. Nah, saya kasih contoh seperti ini. Nah, saya tutup dulu Rene-nya. Nah, ini saya login lagi di Rene. Ya, misalnya ada satu transaksi pembelian. Nah, taruhlah, nah ini dia, Kecap Manis Pods. Nah, 23.000, saya klik bayar. Nah, di sini Anda perhatikan muncul beberapa pembayaran. Jadi misalnya saya ingin membayar tunainya 3.000 ya. Tetapi menggunakan kartu kredit 10.000, kemudian GoPay 10.000, contoh saja ya. Nah, di sini saya bisa klik di bagian debit. Nah, saya gunakan GoPay. Saya masukkan 10.000. Oke. Saya masukkan saja kartu pembayarannya apa saja atau kode pembayaran GoPay ya. Nah, 10.000. Nah, berarti lunasnya belum tampil. Kemudian saya bayar pakai kartu kredit ya misalnya. Atau kartu debit BCA atau voucher. Oke, kartu kredit lah ya. Saya klik di kredit. Saya bayar 10.000 lagi ya. Nah, kebetulan kartu kredit ini kena 2,5%. Oke, kena 2,5%. Jadi saya masukin nomor kartu. Nah, biayanya ada 250.000. Oke. Nah, berarti sisa pelunasannya adalah 3.000. Nah, ini saya bisa menggunakan tunai ya. Saya klik lunas. Nah, baru lunas, berarti tidak ada kembaliannya. Nah, saya klik lanjut. Oke. Nah, di sini kita lihat di dalam Accurate POS ya. Nah, saya kembali ke Accurate POS. Jadi misalnya ada pembelian kecap manis POS 22.950 ya. Oke, kecap manis POS 22.950. Nah, ini saya klik bayar. Nah, saya klik bayar. Nah, di sini ada pilihan non tunai dengan pilihan tunai. Nah, jadi misalnya saya pilih di tunai, saya masukkan dulu custom, misalnya 3.000 ya. Nah, custom, saya masukin 3.000. Saya klik 3.000 dan saya klik bayar. Nah, tidak cukup ya. Nah, masukkan nominal, kurang dari tagihan. Artinya di sini kita tidak ada pilihan yang lain, ya. Kita tidak ada pilihan lain. Artinya kita harus langsung pembayaran satu kali, ya. Tidak bisa dilakukan kombinasi. Nah, begitu juga kalau saya pilih non tunai. Non tunai, saya klik di BCA, ya, dan hanya ada pilihan bayar, tidak ada pilihan untuk memasukkan nominalnya. Jadi di sini kita di dalam Accurate ini, Accurate POS ini kita tidak ada atau tidak bisa untuk melakukan kombinasi payment ya. Nah, terpaksa membayar dengan satu jenis pembayaran saja. Nah, di sini bisa cetak struk atau tidak, silahkan ya. Kalau di Rene setiap kali transaksi harus atau wajib cetak struk secara otomatis. Tapi kalau di Accurate POS bisa kita klik selesai tanpa cetak struk. Oke. Kemudian berarti di sini
Saya memberikan skornya 1 buat Rene dan 0 buat Accurate POS. Karena di Accurate POS tidak bisa melakukan kombinasi pembayaran ya, tunai dan non tunai. Oke, yang ketiga berikutnya adalah mendukung kecepatan kasir. Nah, jadi begini. Di lapangan kasir itu sangat mendukung kecepatan dan ketepatan. Kenapa? Karena antriannya itu sangat banyak, ya. Bisa saja sampai puluhan orang yang antri. Dan saat masing-masing orang pembelanjaannya juga sangat banyak dengan berbagai tipe dan ukuran belanjaannya. Oleh karena itu kasir harus didukung dengan kecepatan, ya. Nah, kita kalau lihat layar Rene ini, kita bisa modifikasi sehingga tampilannya lebih luas. Dan pada saat melakukan pembelian satu barang, ya, misalnya baterai A3 ini, dia langsung muncul, ya, langsung tertera di layar dan kasir bisa melakukan scanning untuk barang berikutnya. Nah, jadi sangat cepat, sangat cepat. Nah, kalau di Accurate POS, coba kita lihat di Accurate POS. Misalnya saya pilih baterai ini, ya, saya pilih baterai ini AAA R6, maka di sini dia akan muncul dulu multisatuan, ya, multisatuan. Nah, begitu muncul multisatuan, ini sangat beresiko bagi kasir untuk salah mengklik. Ya, salah mengklik. Padahal yang dijual yang jelas PC, salah mengklik. Dan kasir juga harus dihabiskan waktunya untuk klik simpan dulu. Ya, klik simpan dulu. Nah, sementara di Rene itu sudah langsung muncul, ya, baterai. Sudah langsung muncul, tidak perlu lagi kita melakukan transaksi yang seperti di Accurate POS. Dia sudah langsung muncul. Jadi kasir langsung konsentrasi untuk ke dalam hal kecepatannya dalam melakukan scanning, ya. Tetapi kalau di Accurate POS tunggu dulu, ya. Kita harus memilih multi unit, ya. Memilih multi unit dan juga harus melakukan simpan transaksi ini, ya. Nah, jadi ada 2 risiko, yaitu risiko kesalahan dalam mengklik satuan dan juga kelambatan di dalam transaksi sebab harus klik simpan ya untuk multi unit ini. Nah, jadi untuk kecepatan transaksi di sini saya berikan angka 1 buat Rene point of sale, ya. Lebih cepat, jauh lebih cepat, ya. Kalau dengan Accurate POS akan 2 kali lebih lama. Dan meningkatkan resiko kesalahan untuk klik di multi unit. Ya, seperti itu. Oke, yang berikutnya desain struk sesuai kebutuhan perusahaan. Ya, desain struk. Jadi kita mau mendesain suatu struk atau invoice atau faktur di Accurate POS sesuai dengan kebutuhan perusahaan, ya. Nah, di sini kalau kita lihat di Rene, pada saat kita bayar, ya, pada saat kita bayar misalnya 30.000, saya klik lunas. Nah, ini akan tampil struk, ya. Nah, struk saya klik save saja. Klik lanjut. Nah, coba saya lihat struknya. Nah, ini dia, ya. Bentuk struknya. Oke, di sini tidak terprint, tapi yang jelas struknya itu bisa kita desain, ya. Kita bisa desain. Nah, misalnya saya ambil di Rene Administration. Nah, ini adalah back end daripada Rene-nya, ya. Nah, di sini kita bisa melakukan desain, ya, cetak struk dengan sangat fleksibel, ya, dengan sangat fleksibel sekali untuk melakukan cetak struk atau desain struk ini, fleksibel sekali. Nah, kita bisa membuat apapun di sini. Nah, bagaimana dengan Accurate POS, ya? Bahkan di sini ada beberapa pilihan, ya, beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Oke. Kalau di Accurate POS saya lihat di sini tidak ada fitur untuk melakukan desain struk, ya. Menu-menunya tidak ada. Nah, kalau di Accurate Online juga, ya, desain struk paling di sini, ya, di desain cetakan. Kita lihat apakah ada desain struk faktur atau struk POS untuk Accurate POS di sini saya belum lihat, ya. Nah, paling di faktur penjualan. Nah, di faktur penjualan coba saya lihat di Accurate POS. Kita lihat satu persatu. Nah, ini tidak ada, ya. Jadi tidak ada desain untuk
struk yang akan keluar di Accurate POS pada saat kita melakukan transaksi. Nah, jadi struk ini sudah secara default dibuat oleh Accurate. Jadi pada saat kita bayar, misalnya saya klik bayar ya. Nah, saya klik bayar. Kemudian klik 50.000. Kemudian klik bayar. Nah, maka coba saya kirim struk saja dulu ya. Nah, kita lihat kirim struk, saya masukin nomor handphone 081318986619. Saya klik kirim. Oke. Bagikan. Oke, dengan pelanggan kita. Nah, ini ya bentuknya. Nah, jadi bentuk struk ini sudah default. Kita tidak bisa mengutak-atik lagi ya. Nah, kita tidak bisa mengutak-atik sesuai kebutuhan kita, sudah tidak bisa lagi. Oke, jadi di sini saya tutup saja. Ya, saya tutup saja. Saya ganti ke Accurate POS. Nah, ini dia ya. Jadi saya klik kembali. Nah, jadi untuk itu di sini saya berikan desain struk sesuai kebutuhan itu di Rene 1 ya. Accurate POS itu tidak bisa. Nah, sekarang sinkronisasi otomatis edit nama dan nomor barang. Nah, jadi sewaktu-waktu bisa saja terjadi kebutuhan perubahan pengeditan nama, pengeditan nomor barang ya. Nah, di Accurate POS ini sangat baik, sangat bagus ya, otomatis. Tetapi kalau di Rene POS tidak. Kita harus mengubah secara manual. Saya kasih contoh, misalnya ya, saya masuk ke Accurate POS, ke Accurate Online. Saya lihat salah satu barang dan jasa. Ya, saya lihat salah satu barang dan jasa. Nah, di sini saya ambil satu barang. Contoh yang paling gampang saya buat ya, misalnya Chocomalt botol ini ya. Nah, Chocomalt botol ini saya ubah nomor kodenya, misalnya 123456789 ya. 123456789. Saya ubah. Nah, ABC Chocomalt botol. Saya simpan dulu biar supaya ingat. Nah, saya simpan. Nah, maka setelah saya simpan, apa yang terjadi di database Accurate POS ya? Nah, di Accurate POS ini cukup kita melakukan sinkronisasi ya. Atau coba saya cari dulu 123456789, apakah sudah ada? 123456789. Oke, belum ada. Nah, di sini saya kembali, saya klik di menu atas dan saya cukup lakukan sinkronisasi saja. Ya. Sinkronisasi. Maka secara otomatis akan mengubah ya kode dari Chocomalt yang tadi menjadi 123456789 ya, ABC Chocomalt botol. Saya coba cari lagi. 123456789. Nah, ya, langsung keluar ya ABC Chocomalt botol. Langsung terbaca. Bahkan namanya juga kalau diubah langsung terbaca di sini. Nah, jadi kita sudah bisa lakukan penjualan ya di sini ya. Nah, kita bisa lakukan penjualan. Nah, saya klik simpan dan klik bayar ya. Klik bayar. Misalnya saya bayar dengan 50.000 dan saya klik bayar. Oke. Selesai. Nah, bisa dilakukan transaksi. Nah, dan coba kita lihat di sini ya. Di faktur penjualan juga sudah langsung tersinkronisasi. Nah, 4.000 ya ABC Chocomalt dengan kode 123456789. Nah, sementara di Rene, coba saya lihat di Rene, saya cari dengan 123456789. Nah, ini sama sekali tidak ada. Tadi namanya ABC Chocomalt ya. Nah, ini dia. ABC Chocomalt. Nah, nomornya masih yang lama, 899100 ya, belum berubah. Nah, seandainya saya klik bayar, ya bisa saja ya, misalnya 5.000 kembali 46.400 ya, 50.000, sorry. Nah, klik lunas. Nah,
Masalahnya adalah pada saat saya ingin melakukan sinkronisasi, ya, sinkronisasi ke Accurate Online ini pasti gagal karena nomor yang tadi tidak berubah secara otomatis di Rene ya. Nomor Cokomalt yang saya sudah mengubah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 itu tidak berubah secara otomatis. Ini ekspor penjualan 3 data. Kita lihat ya. Nah, ini pasti ada yang gagal. Kenapa gagal? Karena nomornya itu sudah berubah 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oleh karena itu saya harus tutup ya. Saya harus tutup, saya oke dulu. Nah, saya masuk di Rene Administration ya. Di Rene Administration saya harus ubah ya. Nah, saya masukin PIN, saya cari barang yang ABC Cokomalt tadi. Nah, ABC Cokomalt Boltol. Nah, yang ini dia. Saya harus ubah secara manual nomornya ya, menjadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, harus sama seperti di Accurate Online. Nah, jadi harus diubah manual, kalau tidak dia gagal. Setelah klik simpan, baru saya coba untuk melakukan sinkronisasi lagi ya. Nah, saya log out saja, lalu saya masuk kembali ke Rene Kasir. Nah, di Rene Kasir baru saya ekspor impor lagi ya dengan tool ini. Ini memang sangat manual ya. Kita coba baru berhasil atau tidak ya. Nah, di sini satu data yang belum. Nah, baru berhasil ya. Jadi sekarang kalau saya masuk di Accurate POS, nah baru ada masuk satu transaksi lagi ya. Nah, ini ada masuk satu transaksi lagi. Oke. Jadi seperti itu ya, sinkronisasi atau sinkronisasi otomatis edit nama dan nomor barang ini. Maka di dalam Accurate Online, di Accurate POS itu lebih bagus ya daripada di Rene POS. Jadi saya berikan skor 1 untuk Accurate POS. Ya, seperti itu. Nah, di sini yang keenam, desain layar sesuai kebutuhan, informasi dan lebih elegan ya buat kasir. Nah, jadi begini. Kasir yang tadi saya sudah bilang membutuhkan kecepatan dan ketepatan ya. Kecepatan dan ketepatan itu didukung oleh tampilan layar kasir. Nah, jadi kalau kita lihat di Rene POS ya, saya lihat di Rene POS. Nah, ini tampilannya lebih baik ya, sangat besar ya. Jadi lebih jelas dan lebih luas ya. Nah, kasir pun tidak mengintip-ngintip. Tetapi kalau di Accurate POS, kita lihat di Accurate POS. Nah, ini hanya muncul ya mau dibilang 25% dari layar ya. 25% dari layar, sangat kecil. Bahkan latar belakang hitam ini tidak bisa diubah ya. Sehingga kalau warna kuning ini dia tenggelam di hitam. Jadi menjadi tidak jelas dan kecil. Nah, biasanya kalau di supermarket, minimarket itu item-itemnya sampai 10 ribuan sampai 18 ribuan. Nah, di sini muncul thumbnailnya hanya sekitar 15. Ya, paling tidak kita geser ke bawah. Tidak mungkin kita mencari satu persatu seperti ini untuk item barang sebanyak 10 ribuan, 18 ribuan, itu tidak mungkin. Ya, kasir kalau ini mungkin lebih cocok untuk restoran ya. Nah, restoran bisa kita pilih misalnya menu nasi goreng atau bistik terdiri dari apa saja. Nah, itu cocok. Nah, kemudian memilih menunya secara manual di sini. Itu kalau di restoran cocok. Tapi kalau di retail minimarket ini sama sekali tidak cocok. Kasir tidak membutuhkan thumbnail seperti ini. Dia membutuhkan scanning dengan tampilan yang lebih luas. Ya, dan ini kita tidak bisa hilangkan di dalam Accurate POS ya, thumbnail ini belum ada settingannya. Jadi di sini untuk dari segi fitur ya, desain layar kasir sesuai kebutuhan, informasi lebih elegan buat kasir ini saya pikir opsional ya. Kalau untuk restoran ya cocok-cocok saja ya untuk tampilan seperti ini. Tapi kalau minimarket sangat tidak cocok. Nah, justru minimarket lebih cocok untuk tampilan yang lebih luas seperti ini. Nah, di sini bisa kita rubah lagi dia punya terms-nya ya. Kalau di Accurate POS ya sudah latar belakang hitam seperti ini ya kita silakan gunakan untuk seterusnya ya. Jadi tidak bisa dirubah terms-nya yang black atau hitam ini menjadi yang lain seperti di Rene ya. Nah, jadi di sini saya memberikan skor 1 buat Rene
dan 0 buat accurate POS. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kirim bukti transaksi WhatsApp dan email. Ya, ini sudah jelas ya, kita sudah buat tadi, di mana kalau di accurate POS dapat mengirim langsung ya bukti transaksi ke WhatsApp dan email. Kalau di Rene pasti belum bisa, hanya bisa cetak saja ya. Nah, jadi seperti di accurate POS tadi, pada saat kita klik bayar, ya, saya klik bayar. Nah, di sini misalnya saya bayar dengan uang tunai 15.000, klik bayar, maka kita bisa cetak struk, kita bisa kirim struk. Nah, kirim struk bisa mau dua-duanya ya, bisa lewat nomor email, nama email atau nomor handphone via WhatsApp. Ini sangat bisa ya, tidak masalah. Nah, tidak masalah. Kemudian di sini waktu saya klik kembalinya juga ya, untuk kembali ke transaksi atau back, ini sangat lama juga, harus nunggu beberapa saat. Ya, tidak responsif. Nah, ini saya sudah klik tombol untuk kembali, tidak responsifnya. Nah, dia membutuhkan waktu beberapa detik. Nah, oke, jadi masih terbilang lama juga. Oke, kalau di Rene, pada saat kita transaksi, kita bayar, ya, kita masukkan 15.000, maka klik lunas. Jadi hanya bisa untuk print ulang saja ya. Tidak ada pilihan untuk kirim lewat WhatsApp atau email. Ya, tidak bisa ya. Nah, itu kekurangan dari Rene point of sale. Jadi untuk dalam hal ini nomor 7 ya, skor 1 buat accurate POS. Oke, uang keluar dari kasir. Jadi begini, seringkali kasir terpaksa harus mengeluarkan uang ya, mengeluarkan uang dari kasirnya untuk melakukan pembelian. Jadi misalnya di restoran itu biasanya banyak lalat. Nah, terkadang kasir ambil uangnya, kemudian dia beli lilin atau anti lalat atau apa ya, tergantung kebutuhan. Nah, di sini di Rene ya, kasir bisa mengeluarkan uang ya, uangnya bisa keluar. Misalnya 10.000 beli lilin karena banyak lalat. Nah, ini bisa dibuat seperti ini. Jadi uang bisa keluar. Jadi nanti di laporan shift kasir ada uang yang keluar, tarik uang 10.000 ini ya. Nah, itu bisa kelihatan. Jadi dengan demikian nanti laporan kasirnya juga bisa dikurangi dengan uang keluar untuk beli lilin tadi. Nah, bagaimana di accurate POS? Nah, di sini saya tidak lihat menunya, itu tidak ada ya. Untuk mengeluarkan uang dari kas kasir, nah ini tidak ada sama sekali. Nah, tidak ada sama sekali. Jadi terpaksa kasir nanti mungkin buat pencatatan manual atau seperti apa ya, pasti uang di kasirnya itu akan kurang. Nah, sehingga di laporan ini pasti akan lebih banyak uang di kasirnya dibandingkan dengan fisik uangnya ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini sama sekali tidak disediakan ya. Nah, oleh karena itu untuk fitur uang keluar dari kasir ini, maka Rene POS memiliki angka 1 ya. Lebih unggul sedikit dari accurate POS. Oke, kunci layar otomatis. Nah, jadi begini, sewaktu-waktu kasir dapat meninggalkan mesin kasirnya. Dia dapat meninggalkan mesin kasirnya sehingga dia butuh supaya lebih safety kasir agar tidak diutak-atik oleh orang lain. Nah, kalau di Rene ya, di sini kasir bisa menyeting untuk kunci layar langsung pada saat ini. Atau mungkin misalnya selama 1 menit dia tidak gunakan, layar akan terkunci. Nah, misalnya dia mau pergi ke toilet, dia bisa kunci layar. Nah, pada saat dia kunci layar, orang lain tidak bisa menggunakan ya. Hanya kasir tersebut yang bisa menggunakan. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan accurate POS? Nah, accurate POS saya lihat tidak ada fitur itu ya. Fitur untuk mengunci layar. Jadi mungkin yang dikunci adalah handphonenya. Mungkin handphonenya yang di off-kan dan menggunakan sidik jari dia di handphone atau di tablet. Ya, atau mungkin paling dia bawa tabletnya, karena kecil bawa tabletnya aja ke toilet. Tapi kalau berbasis desktop ya, Android desktop susah juga ya, berat ya. Nah, jadi kunci layar di sini tidak ada. Jadi harus dimatikan secara manual ya. Ini saya matikan secara manual di tablet, kemudian buka pakai sidik jari, mungkin seperti itu ya. Nah, dibuka dengan menggunakan sidik jari. Oke, jadi
untuk dari segi kemudahan kunci layar otomatis ini, ya, saya berikan skor 1 kepada Rene. Nah, karena belum ada fiturnya di dalam Accurate POS. Nah, ini fitur delivery, dynamic process, ya. Nah, delivery ini kalau di Rene sudah ada, ya. Jadi caranya misalnya ada satu pesanan baru, ya, pesanan baru dari Bangunan Perkasa. Nah, Bangunan Perkasa ini dia ingin memesan suatu barang untuk di delivery, misalnya baterai ABC. Nah, di sini dia akan klik pesan. Nah, klik pesan dan bisa dicatat dan disiapkan oleh pihak gudang, ya. Nah, kasir bisa tutup, kemudian pihak gudang siapkan. Nah, apabila barang itu sudah siap, pihak gudang bisa klik di delivery, kemudian di sini klik kirim pesanan, ya. Nah, ini kirim pesanan atau ubah informasi dan lain-lain bisa. Nah, ini karyawan bisa dibuat, ya. Oke, saya lengkapi dulu nama karyawannya di Rene Administration, ya. Saya masuk di perusahaan, saya buat karyawannya. Misalnya karyawannya namanya Andi, ya. Nah, karyawan nama Andi. Nah, di sini pada saat di delivery, ya, kirim pesanan oleh Andi. Klik OK. Nah, berarti ini langsung cetak surat jalan, ya. Cetak surat jalan dibawa oleh Andi kepada Bangunan Perkasa. Nah, ini sambil Andi mengirim, maka kasir bisa tutup dan melayani yang lain. Nah, begitu Andi pulang dengan membawa pembayaran dari Bangunan Perkasa, maka kasir bisa klik lagi di delivery, pilih Bangunan Perkasa dan klik bayar, ya. Nah, klik bayar sejumlah 2.600. Nah, klik lunas. Nah, ini dynamic prosesnya ada. Nah, kita lihat di Accurate POS, ya. Nah, saya lihat di Accurate POS. Nah, ini belum ada sama sekali, ya, di Accurate POS. Jadi di menu-menu untuk delivery dan lain-lain itu sama sekali belum ada di sini fitur-fiturnya, ya. Nah, fitur-fiturnya itu sama sekali tidak ada. Bahkan dari Accurate Online juga tidak ada settingan untuk pengaturan pos dan lain-lain itu di preferensi apapun itu belum ada di sini, ya. Oke, jadi untuk dynamic process ini saya berikan skor 1 buat Rene Point of Sale, ya. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya setting berbagai promo dan diskon, ya. Nah, di sini kalau kita lihat di Rene Point of Sale ini di bagian pelanggan sudah ada berbagai promo dan diskon yang sangat fleksibel, ya. Nah, misalnya promo. Nah, ini sangat fleksibel. Nah, sangat fleksibel. Kita bisa tambah baru berdasarkan barang atau poin reward. Nah, ini sangat fleksibel sekali. Jadi hanya bisa dibatasi oleh kreativitas kita saja. Nah, seperti itu, ya. Sangat fleksibel. Jadi misalnya berlaku 10% ke semua barang. Nah, saya buat diskon 10% ke semua barang, ya. Saya klik selesai. Nah, sehingga pada saat nanti saya melakukan transaksi, ya, transaksi apapun itu, langsung muncul promo yang tadi sebesar diskonnya 10%, ya, seperti itu. Nah, sementara di Accurate POS ini belum ada sama sekali untuk setting promo, ya, yang sangat fleksibel, ya. Tidak ada misalnya beli 1 gratis 100 dan lain-lain, ya, seperti yang tersedia di dalam Rene Point of Sale ini. Itu sama sekali tidak ada tersedia di dalam Accurate POS. Nah, ini kalau kita mau buat di Rene, ya, Rene Point of Sale. Sedangkan di Accurate POS ini sama sekali tidak tersedia, ya. Menu apapun ini di sini tidak ada tersedia untuk setting promo, ya, seperti itu. Paling dilakukan dari Accurate Online dengan, ya, penyesuaian harga atau diskon buat umum, ya, seperti itu. Tetapi untuk fleksibilitasnya tidak ada. Oke, oleh karena itu saya masih memberikan angka 1 atau keunggulan buat buat Rene Point of Sale, ya, bukan Accurate POS. Nah, seperti ini. Nah, begitu juga dengan setting loyalitas pelanggan atau poin, hitung poin. Jadi poin ini misalnya pelanggan membeli sekian rupiah, dia akan mendapatkan poin. Nah, dari poin itu dia bisa tukarkan dengan barang atau dibelanjakan kembali. Nah, kalau di Rene, ya, settingan Rene ini bisa, ya, kita bisa memberikan poin, ya, penukaran poin. Nah, jadi penukaran poin ini ada. Jadi dari setiap barang itu kita bisa
buat poinnya berapa ya. Nah, kita bisa tentukan untuk poin penukaran misalnya 2 ya. Misalnya 2. Klik simpan. Nah, seperti itu. Jadi pada saat orang membeli, si pelanggan ini membeli, dia akan mendapatkan poin dari hasil pembelian terhadap ABC ini, dan nanti bisa ditukarkan dengan ini dia ya. Apabila dia sudah punya 2 poin, dia bisa tukarkan dengan ABC ini ya, seperti itu. Oke, jadi untuk transaksi poinnya Anda bisa lihat di mowboy.com ya. Nah, mowboy.com. Nah, ini Anda bisa lihat di bagian tutorial ya, di bagian tutorial ini, di bagian tutorial Accurate 5 ada namanya transaksi di Rene 2. Nah, jadi transaksi di Rene 2 ini, nah Anda bisa lihat ini bagaimana cara untuk transaksi dengan poin ya. Nah, di sini ini sudah lengkap sebenarnya, saya sudah bahas di sini. Nah, ini transaksi penukaran poin reward di Rene. Silahkan nanti Anda lihat ya cara melakukan transaksinya. Jadi intinya adalah ada ya. Nah, ada tersedia di Rene. Sementara di Accurate Post ini sama sekali ya belum ada tersedia untuk apa? Untuk sistem loyalitas pelanggan. Poin itu belum ada sama sekali ya. Nah, untuk itu saya berikan angka 1 buat Rene Point of Sale ya. Nah, di Accurate Post ini sama sekali belum ada ya untuk poin. Kalau di Rene sudah tersedia ya untuk transaksi poin pelanggan atau loyalitas pelanggan. Oke, sehingga dengan demikian angka 1 buat Rene untuk setting loyalitas pelanggan dengan poin. Nah, voucher belanja. Nah, kalau di Rene ya, kita bisa buat voucher ya. Nah, di sini desain pelanggan ya. Nah, di sini ada voucher belanja. Jadi voucher belanja itu bisa kita buat ya, kita buat vouchernya. Jadi misalnya saya buat 1 voucher ya, 1 voucher saja dengan nilai 50.000. Dengan nilai 50.000. Contohnya saya buat nomor 04 kali 1 ya. Nah, buat voucher 04 kali 1 senilai 50.000. Nah, jadi pada saat orang datang belanja ya, misalnya saya clear dulu ya. Saya clear dulu. Orang datang belanja, misalnya dia membeli 1 barang ya. Membeli 1 barang, misalnya dia membeli ada 2 ya, atau saya buat sini 3 saja. Nah, ini totalnya 61.965. Nah, saat dia membayar ya, maka dia bisa menggunakan voucher dan sisanya uang tunai. Jadi sini saya klik voucher ya, saya masukkan nomor voucher. Nah, seperti ini ya. Nah, 50.000 akan keluar. Sehingga dia cukup membayar berapa? 12.000 untuk pelunasannya ya. Seperti itu. Jadi voucher bisa dibuat di dalam Rene Point of Sale. Nah, kita lihat di dalam Accurate Post. Nah, di dalam Accurate Post ini sama sekali belum ada settingan voucher dan lain-lain ya. Nah, oleh karena itu di sini settingan voucher belanja saya berikan skor 1 buat Rene Point of Sale.